Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Put. Untuk hari ini, Pak Put ingin menyampaikan materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. KD yang ingin Pak Put bagikan yaitu adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Setelah belajar ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian teks iklan, slogan, dan poster, memahami fungsi teks iklan, memahami ciri dan jenis teks iklan, memahami ciri dan jenis teks slogan, dan memahami ciri dan jenis teks poster. Apa Anda semua pernah melihat iklan? Di mana saja? Ya, iklan banyak terdapat di sekitar kita. Mulai dari tempelan di dinding-dinding jalanan, di depan warung-warung yang sering kita datangi, di televisi, koran, majalah, radio, bahkan sekarang iklan sudah dapat kita temukan di internet. Seringkali muncul di media sosial yang kita miliki. Sebelumnya, kita lihat iklan-iklan berikut ya. Mungkin ada di antara Anda yang mengetahui iklan ini, mungkin juga ada yang tidak mengetahui iklan-iklan ini karena iklan-iklan yang sudah lama muncul di televisi. Selamat menyaksikan. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Dari waktu ke waktu, cara perusahaan untuk mempromosikan produk mereka selalu saja berbeda-beda ya Sob. Ada yang lewat iklan di TV, ada juga yang lewat media lainnya. Nah, terkadang ada iklan yang selalu terngiang-ngiang di kepala karena terlalu sering ditonton. Kali ini Ane suguhin beberapa iklan jadul yang bikin nostalgia. Let's go! 8. RCTI. Oke. Mana nih suaranya penonton TV tahun 2000-an? Kalian pasti tahu banget nih sama iklan yang satu ini. Ya, iklan TV RCTI Oke atau ID RCTI ini yang selalu terlihat sebelum kita nonton acara kesayangan kita, Sob. Mari kita flashback sama-sama. Bikin nostalgia sekali ya, jadi inget dulu Sob, nonton TV sambil disuapin emak. Ya, pemandangan pasar apung dan jempol tangan si emak ini emang ikonik banget ya. Sangat terngiang-ngiang di kepala, apalagi kelahiran tahun 90-an. Nah, bahkan nih Sob, ngaku aja ya kalian ya, kita juga sering kali ngikutin jempol tangan si emak saat melihat iklan tersebut. Tapi nggak cuma ini aja Sob, ada juga tuh iklan RCTI lain atau ID-nya yang tak kalah bikin nostalgia. Mentang-mentang cari duit. Banyak iklan yang dibuat sedemikian rupa agar bisa menarik perhatian pembeli ya Sob. Salah satunya dengan berdrama dulu. Dan salah satu drama terbaik yang selalu kita ingat adalah iklan Bil Kita Sob, yang menampilkan pertengkaran orang tua dulu sebelum akhirnya mengenalkan produk mereka. Ini videonya. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang, ngajak pulang. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Ini cuma minta Tapi bohong. real
3 lolin kita setara dengan 120 kalori. Bikin sehat. Wow, gue cerdas gara-gara permen ini, Bam. Ya katanya bikin cerdas juga ya, Sob. Oke, mentang-mentang cari duit kasih jajan anak sembarangan. Iklan ini betul-betul sangat fenomenal di kalangan masyarakat saat itu apalagi. Bahkan sering juga dijadikan bahan untuk meme lucu. Tapi di balik semua itu, ternyata ada makna tersirat dari iklan tersebut, Sob. Yaitu ingin menyampaikan kalau dengan mengkonsumsi milk kita akan merasa lebih tenang karena rasanya yang enak. Jadi ya intinya sih pengiklan memberikan pandangan kalau milk kita sangat cocok dimakan semua kalangan. Hei, bukan dimakan, diemut. Iya bener. Kamu sih. Jangan berantem dulu. Kiki cuma minta permen susu. Milk, susu asli milk kita. Ini permen susu mahal. 3 lolin kita. 6. Yang lain pasti ketinggalan. Salah satu iklan jadul yang paling gokil sih jatuh pada iklan motor Yamaha, Sob. Dengan menggait komedian Komeng, Kang Deddy Mizwar, dan Didi Petet, Yamaha selalu punya kejutan tak terduga saat menampilkan iklannya saat itu. Ini. Malah irit sama Jupiter Z-nya Komeng. Karena mesinnya Jupiter Z 110. Beraninya menjurus yang begini. Kan Komeng udah ganti motornya. Syukur jadi aman lagi. Yang maju Jupiter, yang lain pasti ketinggalan. Emang gokil sih ya ini sutradara komersialnya. Aduh, ini iklan zamannya Ninja Hattori sama Kamen Rider itu. Tahun 2002 atau 2004-an lah. Yes, iklan-iklan Yamaha jadul ini emang selalu punya kejutan, Sob, di setiap tampilannya ya. Dan pastinya satu hal yang bikin pemirsa selalu ingat sama iklan ini adalah slogan di ending iklannya, Sob, yaitu yang lain pasti ketinggalan. Dan kita juga inget ya, agak kesini mereka duet sama Valentino Rossi. Wah, Jupiter MX baru. Waduh, kamu gimana sih? Lihat kita nih jadi berantakan nih. Kalau jalan sopan dikit dong. Gue lagi. Asal Jupiter, yang lain makin ketinggalan. Asal Jupiter, yang lain makin ketinggalan. Lagi. 5. Aku suka susunya. Hei, aku juga suka banget. Selain Toso, ada yang suka susu, Sob? Ya, kalau yang waktu kecilnya suka susu sih kayaknya kalian bakal tahu sama iklan ini. Betul, iklan susu bendera hingga tetes terakhir yang sangat booming pada zamannya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Yang ada badaknya. Iklan ini tayang sekitar tahun 2001-2002, so berarti kalau yang inget banget udah tua ya kan. Dan tentunya para talent dan juga model iklannya juga udah pada jadi ibu-ibu, bapak-bapak. Serta kalau terlalu diinget-inget, ini waktu kayaknya terlalu cepat berlalu, sob. Oke, dan pasti udah pada hafal ya lirik lagunya. Bahkan mungkin juga pernah ikutan buat minum susunya sampai tetes terakhir di depan TV. Ngaku. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. 4. Kita lagi latihan, Tante. Bocil-bocil zaman now kayaknya nggak bakal tahu ya sob sama iklan legendaris yang satu ini. Ya, iklan mie sedap kari spesial yang modelnya itu para bocil yang lagi main sepak bola tapi nggak sengaja memecahkan kaca seorang warga ya, tantenya atau tetangganya gitu. Ini selengkapnya. Siapa nih yang nandang? Kita lagi latihan, Tante. Jangan bohong. Kari kental lagi, Bu. Enak ya. Kuahnya kental, nendang karinya. Kari kentalnya, Kenapa baru sekarang ngomong jujurnya? beneran nendang karinya.
Ada yang pernah ngikutin gaya ini? Yes, iklan mie sedap kari spesial ini sangat dikenal di masyarakat karena benar-benar menghibur dan menampilkan tingkah bocil di dunia nyata gitu. Tapi tunggu dulu sob, endingnya gokil juga ya. Si bocil kena headshot itu, kena bola. Nah, dan ada lagi nih sob, iklan mie sedap legendaris lainnya. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Mau sekolah ya? Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Dik. Mie sedap baru dari kaldu ayam asli. Rasanya Jadi, ayamku. Mie sedap ayam spesial. 3. Oreo rasa orange. Nah, kalau ada yang nggak tahu sama iklan yang satu ini sih kalian kebangetan banget sob. Soalnya iklan Oreo Orange zaman dulu bener-bener membuat masyarakat terpikat karena dibintangi oleh bocil bernama Afika yang sangat imut sekali sob. Mari kita lihat. Afika. Iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia. Akhirnya penasaran. Jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Dimakan, dijilat, dicelupin. Dari dulu iklan ini emang terngiang-ngiang banget ya sob. Afika, iya ada yang baru nih. Apa? Kakak Toso ganteng bingit. Kalau misalkan iya kayak gitu iklannya, waduh. Afika, iya kakak Toso ganteng bingit. Jangan tertawa. Dan tanpa disadari, sosok Afika yang imut dalam iklan ini telah tumbuh besar sob menjadi gadis imut, bahkan menjadi salah satu anggota JKT imut, bahkan menjadi salah satu anggota JKT48. Dua, lu rese kalau lapar. Meskipun tidak terlalu jadul, iklan yang satu ini terlalu melekat di kepala sob. Apalagi dengan jargonnya, lu rese kalau lagi lapar. Yes, betul, jargon itu adalah milik iklan Snickers dengan segala kegokilannya. Iklan ini menggambarkan ini seseorang yang bisa berubah kepribadian saat lagi lapar dan langsung kembali semula setelah makan speaker. Speaker, Snickers ya so. Ini Mobil macam apa ini? Lambah, kayak sepo. Sempit lagi. Singkirin nih. Badan lu aja yang gede. Udah gede nih badan. Riz, nih makan Snickers. Kenapa? Lu rese kalau lagi lapar. Mendingan? Mendingan? Karena lapar. Oke, iklan ini bener-bener apa ya, relate banget gitu sama kehidupan kita ya. Kalau lagi lapar pasti bawaannya gelisah aja gitu, bahkan bisa ngamuk-ngamuk. Tentu, ini penggiringan buat pemirsa yang ngelihatnya ya, biar selalu sedia Snickers gitu sob. Dan pastinya keren banget konsep iklannya, mantap. Lambah, kayak sepo. Sempit lagi. Singkirin nih. Badan lu aja yang gede. Udah gede nih badan. Riz, nih makan Snickers. Kenapa? Lu rese kalau lagi lapar. Mendingan? Mendingan? Karena lapar, berubah orang. Snickers, coklat lezat dengan kacang dan karamel. Lapar, ambil Snickers. Membosankan. Satu, ganteng dikit cekrek. Nah, selain iklan Yamaha, ada juga nih iklan yang selalu menampilkan adegan-adegan gokil sob, yaitu iklan Exis. Salah satu iklannya yang paling fenomenal sih adalah Iritologi ya, seri 54 ini, yang menampilkan kegokilan seorang siswa yang sangat narsis seperti ini. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek upload. Pulang sekolah ngumpul bareng, senyum bebek, cekrek. Salam hormat, cekrek. Upload menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Exis juara iritnya.
Ya betul, iklan-iklan eksis itu emang gokil parah sob. Ganteng dikit cekrek, nggak pernah ya gagal bikin penonton ngakak. Ya iklan ini dulu bener-bener sangat fenomenal sob. Banyak orang yang coba meniru gaya dalam iklan ini saat sedang berfoto. Bahkan gaya senyum bebek dan menatap masa depan ala iklan eksis ini masih dipakai sampai sekarang. Ya bener-bener flashback ke 5 tahun atau 7 tahun yang lalu ini. Nah kira-kira nih sob, iklan apa lagi nih yang bikin kita nostalgia? Komen di bawah. Durex! Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit cekrek, ganteng banyak cekrek, ganteng banget. Cekrek apa? Sudah. Itu tadi contoh iklan-iklan yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Mungkin bagi angkatan-angkatan Bapak teringat iklan itu semuanya. Tapi bagi angkatan Ananda, beberapa iklan mungkin terasa asing. Tadi ada iklan RCTI Oke, yang iklan itu sangat berkesan di tahun 90-an. Lalu juga ada iklan Mil Kita, pertengkaran orang tua gara-gara orang tua membelikan permen kepada anaknya. Permen itu masih ada hingga saat ini. Lalu iklan Yamaha, bagaimana Yamaha mengiklankan produknya menggunakan artis. Ada Komeng, ada Deddy Miswar, bahkan mereka menggait Valentino Rossi yang saat itu merupakan pembalap dari Yamaha. Selanjutnya juga ada iklan Frisian Flag. Mereka mengiklankan Frisian Flag ini dengan kata-kata hingga tetes terakhir, yang bermakna Frisian Flag itu tidak akan dibiarkan tersisa bahkan hingga tetes terakhir. Iklan selanjutnya iklan mie sedap. Kita lagi latihan tante. Iklan mie sedap ini di zaman Bapak dulu sering kami jadikan lucu-lucuan atau menjadi hal-hal yang ingin ditertawakan semasa sekolah karena aksi yang diperagakan bintang iklannya sangat melekat di kepala kami saat itu. Lalu ada iklan Oreo. Oreo ini terkenal dengan Ashifa, main yuk. Nah, kata-kata itu pun menjadi seperti jargon di beberapa masyarakat saat itu. Lanjut iklan sneakers yang kata-katanya yang masih teringat sampai saat ini, bahkan juga dijadikan jargon-jargon remaja saat itu. Lu rese kalau lagi lapar. Iklan terakhir iklan Axis yang iritologi. Di dalam iklan Axis tersebut sampaikan bahwa kebiasaan remaja saat ini sedikit-sedikit selfie dengan kata-kata ganteng dikit cekrek, ganteng dikit cekrek. Itu untuk menunjukkan kalau eksis, kapanpun kamu mau mengupload, mau mengunggah video atau foto kamu ke sosial media, dapat dilakukan kapan saja, dapat dilakukan dengan cepat. Itu iklan yang ingin disampaikan. Nah, setelah diberi contoh iklan tadi, Pak Put ingin menjelaskan pengertian dari teks iklan. Teks iklan sendiri adalah teks yang menyajikan sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Karena materi kita ada iklan, ada slogan dan poster, Bapak ingin menjelaskan tentang slogan. Teks slogan adalah teks yang berisikan kalimat pendek atau ungkapan khas yang menarik dan mudah diingat. Biasanya diucapkan seseorang atau menjadi slogan resmi suatu organisasi. Di sini Bapak sajikan contoh Zero Waste. Lanjut, teks poster.
teks poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Kita lanjut ya. Selanjutnya fungsi iklan. Fungsi iklan ini ada beberapa. Fungsi iklan yang pertama sebagai sarana informasi. Jadi dari iklan, iklan itu dapat menyampaikan produk atau ciri-ciri produk yang diiklankan, yang tujuannya untuk menginformasikan kepada kita sebagai pembeli nantinya. Yang kedua, persuasi. Persuasi ini sama artinya dengan memengaruhi. Iklan mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan dengan bermacam cara, bahkan dengan cara-cara yang kadang mungkin tidak masuk akal. Yang ketiga, sebagai reminder atau pengingat, mengingatkan konsumen untuk menggunakan produk yang diiklankan. Ini ditujukan kepada konsumen yang sudah pernah memakai produk itu sebelumnya, lalu diingatkan kembali kalau produk itu masih ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut ciri iklan. Apa saja sih ciri iklan ini? Ciri iklan yang pertama, dia bersifat informatif dan komunikatif. Jadi memberikan informasi dan bertujuan untuk menyampaikan atau seakan-akan kita berkomunikasi dengan orang yang mengiklankannya. Ditulis dengan singkat, padat, dan mudah dipahami. Tidak boleh menyinggung pihak lain. Menarik perhatian banyak orang. Di sini kuncinya tidak menyinggung pihak lain, karena kalau suatu iklan menyinggung sebuah produk yang mirip dengannya, itu akan menimbulkan permasalahan hukum. Jadi ketika kita mengiklankan barang, kita sama sekali tidak boleh menyinggung produk lain di dalam iklan kita tersebut. Selanjutnya jenis iklan. Ada berapa saja jenis iklan? Yang pertama, iklan berdasarkan sifat. Ada niaga, ada non-niaga. Kalau iklan niaga, mereka menjual barang atau jasa. Kalau iklan non-niaga, dia tidak menjual, tapi cuma menginformasikan atau mengajak kepada khalayak ramai. Yang kedua, iklan berdasarkan tujuan. Ada iklan penawaran, dia menawarkan barang atau jasa. Ini bersama dengan di atas ya. Tapi ini berdasarkan tujuan. Lalu iklan permintaan. Dia meminta atau mengajak agar orang lain mau bekerja sama atau menjalin relasi. Kita lihat contohnya. Ini iklan niaga. Mengiklankan produk di sini. Yang diiklankan yaitu produk Yakult. Ini iklan non niaga. Tidak ada hubungannya dengan membeli barang dan membeli jasa. Hanya menginformasikan. Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Selanjutnya iklan penawaran. Kurang jelas ya. Ini ada contoh pengiriman barang gratis, pengiriman selama 2 bulan. Ditawarkan kepada kita jasanya. Ini iklan permintaan. Dicari Vespa bergambar Disney, bodi bagus, harga murah. Dia meminta orang memberikan barang kepada dia. Yang kalau tadi penawaran, dia menawarkan yang dimilikinya kepada konsumen. Itu beda. Selanjutnya iklan berdasarkan ruangnya. Ini biasanya kita temukan di media cetak. Pertama, iklan baris. Iklan yang terdiri atas satu atau beberapa baris yang disajikan dalam kolom khusus. Kalau iklan kolom, terdiri dari ilustrasi gambar, foto, atau bagan. Kita lihat bedanya. Yang Anda temukan di dalam koran atau majalah. Ini iklan baris. Rumah dijual. Biasanya di dalam iklan baris ini ada pemotongan-pemotongan kata-kata yang disingkat untuk menghemat biaya. Karena kalau kita mengiklankan di media cetak, itu biayanya itu tergantung baris yang kita pakai. Makanya di dalam iklan baris kita akan sering menyumpahi kata-kata yang disingkat. Contoh di sini. Dijual CPT rumah. Itu kan maksudnya dijual cepat ya. Dijual cepat rumah murah. Harga 200 juta nego. Sisa belakang 5 meter.
Belakangnya itu kan singkat juga, sisa depan 4 meter. Air Artetis, lokasi Perum Kelapa Gading, Blok 1 nomor 2, HP WA selanjutnya. Ini iklan baris. Di iklan kolom biasanya disajikan pakai gambar juga. Dan kita juga disertai adanya tulisan-tulisan, tapi biasanya juga ada gambar untuk penunjang iklannya. Ini beda antara iklan baris dengan iklan kolom. Kita lanjut ya. Kita masuk ke ciri slogan. Slogan itu, seperti yang disampaikan di awal tadi, dia memuat informasi dan berisikan kata-kata singkat biasanya. Ciri-cirinya kalimatnya menarik, kalimatnya pendek, kalimat mudah dipahami, menjelaskan visi, misi, dan tujuan, bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Di sini persuasifnya ada kesalah tulisan ya. Ini masih tulisan dalam bentuk ada unsur asingnya ini. Harusnya persuasif itu yang VE itu sebenarnya F saja dalam bahasa Indonesia. Kita masuk ke jenis slogan. Ternyata slogan ini juga ada beberapa jenis. Ada kesehatan, ada motivasi, ada lingkungan hidup, dan ada slogan pendidikan. Kita lihat contohnya ya. Slogan kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Slogan motivasi, sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Slogan lingkungan hidup, warisan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Terakhir, slogan pendidikan, belajar selagi muda agar tidak sesal kelak saat tua. Di sini dapat kita lihat pada contoh-contoh ini, yaitu slogan didominasi oleh kata-kata, kalimat. Karena memang pada dasarnya dia hanya berisi kalimat dan kata-kata. Dan kalaupun di slogan pendidikan ini ada gambar, gambar itu hanya penunjang dari apa yang disampaikan di dalam kalimat slogannya. Kita ke ciri poster. Nah, ini gambar rock and roll ini tangannya. Ciri poster yang pertama, dia dibuat dalam ukuran besar agar bisa dilihat oleh banyak orang. Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, disertai dengan gambar atau dominan gambar di dalamnya. Dapat dibaca sambil lalu ini ya, bukan sambal ya. Sambil lalu maksudnya sambil kita berjalan, kita dapat melihat poster itu dan membacanya hingga selesai dalam waktu yang singkat. Ditempelkan di tempat umum, dibuat dengan warna-warna yang kontras dan menarik, dicetak secara massal dalam ukuran berapapun. Jenis poster. Ada poster niaga. Kita lihat contohnya ya. Poster niaga yang mana sih? Ini dia. Yang ditempelkan di mana-mana dan dia memberikan penawaran terhadap barang dan jasa. Beda dengan iklan ya, karena ini sifatnya poster. Poster pendidikan, mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Nih ada poster pendidikan. Poster penerangan, ingat pesan ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ini sangat tepat sekali poster penerangannya di saat situasi pandemi kita yang lalu. Poster kegiatan, di situ disampaikan bahwa ada pameran keliling Museum Benteng Fredericburg, Yogyakarta. Ada tanggalnya, ada kegiatan-kegiatannya. Ini dikatakan poster kegiatan. Udah. Anda semua, untuk hari ini, materi teks iklan, slogan, dan poster kita sudah selesai. Pak Put harapkan dari materi yang Pak Put sampaikan tadi, Anda semua dapat memahaminya. Dan jika ada kebingungan atau keraguan dari apa yang Pak Put sampaikan tadi, nanti silakan diberikan komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.